Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Di video kali ini kita akan belajar materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi simak video pembelajaran ini dengan baik. Ada tiga kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran, di mana kemungkinan yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Nah, misalkan di sini ada sebuah titik dengan koordinat x1, y1, letak titik ini berada di dalam lingkaran. Kemudian kemungkinan yang kedua, titik terletak pada lingkaran. Artinya, sebuah titik tersebut letaknya tepat pada lingkaran. Dan kemungkinan yang ketiga adalah titik terletak di luar lingkaran. Nah, bagaimana konsep untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ini? Caranya, kita tinggal substitusikan koordinat titik-titik ini ke dalam persamaan lingkaran. Nah, apabila persamaan lingkarannya itu berpusat di 0,0, jadi kita substitusikan nilai koordinat x1, y1 ke dalam persamaannya dengan tanda kurang dari jari-jari kuadrat. Kemudian apabila persamaannya berpusat di A, B, caranya sama, kita substitusikan koordinat titiknya ini dengan tanda kurang dari jari-jari kuadrat. Dan yang terakhir apabila bentuk persamaannya dalam bentuk umum, ini sama kita substitusikan koordinat x1, y1-nya, kemudian tandanya di sini kurang dari 0. Artinya, ketika kita mensubstitusikan koordinat titik ke persamaan lingkarannya, kemudian kita memperoleh kurang dari jari-jari kuadrat atau kurang dari 0, itu artinya titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Bisa dipahami ya? Nah, untuk titik yang terletak pada lingkaran juga sama, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Di sini hasil substitusinya itu adalah sama dengan jari-jari kuadrat atau sama dengan 0. Nah, kalau titik yang terletak di luar lingkaran, setelah kita substitusikan, di sini hasil substitusinya itu lebih dari jari-jari kuadrat atau lebih dari 0. Jadi ketika kita memperoleh hasilnya lebih dari jari-jari kuadrat atau lebih dari 0, maka kedudukan titik tersebut terletak di luar lingkaran. Gitu ya. Nah, jadi inilah konsep dari cara menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, yang pertama titik A negatif 2,4, kemudian B 4,-3, dan C 5,1. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, A negatif 2,4. Nah, jadi di sini X-nya negatif 2 dan Y-nya adalah 4. Kemudian kita lihat di sini persamaannya memiliki pusat di 0,0 ya. Dengan jari-jari R kuadratnya 25 berarti R-nya 5. Nah, untuk menentukan kedudukan titik A ini, kita tinggal substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita ganti x-nya dengan negatif 2 dan y-nya dengan 4. Jadi negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Hasilnya negatif 2 kuadrat adalah 4 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan 25. Kemudian 4 ditambah 16, hasilnya adalah 20. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan. Di sini 20 kurang dari 25 ya. Jadi kita tulis tandanya 20 kurang dari 25. Nah, karena kita memperoleh hasil substitusinya itu kurang dari R kuadrat, maka titik A ini kedudukannya berada di dalam lingkaran. Kita lanjutkan ke titik B, 4, -3. Jadi X-nya 4, Y-nya negatif 3.
Kita substitusikan ke persamaan lingkarannya menjadi 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. 16 tambah 9 hasilnya 25. Nah, jadi 25 sama dengan 25. Nah, ini hasilnya sama ya. Karena sama, hasil substitusinya sama dengan jari-jari kuadrat. Jadi titik B ini letaknya pada lingkaran. Atau kedudukannya berada pada lingkaran. Ya. Dan titik C 5,1. Jadi X-nya 5, Y-nya 1. Kita substitusi ke persamaan lingkarannya menjadi 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 25. Hasilnya 25 ditambah 1 sama dengan 25, yaitu 26 sama dengan 25. Nah, ternyata 26 ini lebih dari 25. Kita tulis 26 lebih dari 25. Karena kita mendapatkan lebih atau tandanya lebih dari, maka titik C ini kedudukannya berada di luar lingkaran. Mudah ya? Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang lainnya. Nah, tentukan posisi titik P negatif 7,4 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 12X dikurangi 2Y ditambah 27 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan lingkarannya di sini dalam bentuk umum ya. Nah, penyelesaiannya kita substitusikan titik P ini ke dalam persamaan lingkarannya. Ya, menjadi X-nya negatif 7, Y-nya 4 ya. Jadi negatif 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 12 dikali negatif 7 dan dikurang 2 kali 4 ditambah 27. Hasilnya negatif 7 kuadrat 49 ditambah 16. 12 dikali negatif 7, negatif 84. Negatif 2 dikali 4, negatif 8 ditambah 27. Hasilnya adalah 49 ditambah 16, itu adalah 65, dikurangi 84, dikurangi 8, hasilnya negatif 27. Ditambah 27 sama dengan 0. Sehingga negatif 27 ditambah 27 hasilnya adalah 0. Nah, tandanya di sini kita dapatkan sama dengan ya. Jadi karena tandanya sama dengan, maka kedudukan titik P terhadap lingkaran ini adalah berada pada lingkaran. Bisa ya, tinggal substitusi titik ke persamaan lingkarannya. Contoh soal berikutnya. Tentukan posisi titik Q 2,-3 terhadap lingkaran yang berpusat di 5,-2 dan melalui titik negatif 1,3. Nah, untuk penyelesaiannya ini berarti kita buatkan dulu persamaan lingkaran yang berpusat di 5,-2 dan melalui titik negatif 1,3. Jadi kita gunakan rumus dari persamaan lingkaran ini. Kita substitusikan berpusat. Nah, pusat berarti di sini sebagai A dan ini B. Kemudian melalui titik. Jadi ini X dan ini Y. Nah, tujuannya kita mensubstitusikan pusat dan titik ini adalah untuk mendapatkan jari-jari kuadrat ya. Jadi kita substitusikan negatif 1 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 kurang negatif 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Hasilnya negatif 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 6 kuadrat, 36 ditambah 25 sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadrat hasilnya 61. Nah, setelah mendapatkan R kuadrat, kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi kita cukup mengganti nilai A sama B-nya. Ya. Ini persamaannya menjadi X dikurang 5 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 61. Nah, persamaan inilah kita akan substitusikan nilai X dan Y-nya dari titik Q. Ya, untuk mengetahui kedudukan titik Q ini
terhadap lingkaran ini. Jadi kita substitusikan. Di sini X-nya 2 dan Y-nya negatif 3. Jadi X-nya kita ganti dengan 2. 2 kurang 5 kuadrat ditambah Y-nya negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 kuadrat sama dengan 61. Hasilnya 2 dikurang 5, negatif 3 kuadrat, ditambah negatif 3 tambah 2, negatif 1 kuadrat, sama dengan 61. Negatif 3 kuadrat, hasilnya adalah 9, ditambah negatif 1 kuadrat 1, sama dengan 61. Jadi 10 sama dengan 61. Nah, di sini 10 kurang dari 61 ya. Jadi kita tuliskan 10 kurang dari 61. Nah, karena tandanya kita dapatkan ini kurang dari, otomatis kedudukan titik Q ini berada di dalam lingkaran. Ya, jadi posisi atau kedudukan titik Q terhadap lingkaran yang berpusat di 5, negatif 2 dan melalui titik negatif 1,3 adalah di dalam lingkaran. Bisa dipahami langkah-langkahnya ya. Contoh soal berikutnya. Jika titik 2,5 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah PY dikurangi 91 sama dengan 0, tentukan nilai P. Nah, jadi di sini suruhannya menentukan nilai P ya. Jadi caranya sama, kita tinggal substitusikan saja dulu titik 2,5 ini ke persamaan lingkarannya. Jadi 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kali 2 ditambah P kali 5 dikurang 91 sama dengan 0. Jadi kita selesaikan di sini. 2 kuadrat, 4 ditambah 25, ditambah 12, ditambah 5P, kurang 91 sama dengan 0. Kita selesaikan 4 ditambah 25, ditambah 12-nya, menjadi 41, ditambah 5P dikurang 91. Kemudian 41 dikurangi 91, ini menjadi negatif 50. Ya, jadi 5P dikurangi 50 sama dengan 0. Kemudian negatif 50 kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi 5P sama dengan 50. Jadi kita dapatkan nilai P-nya dengan cara 50 dibagi 5. Hasilnya adalah 10. Jadi nilai P yang memenuhi dari persamaan lingkaran ini adalah 10. Contoh soal yang terakhir. Ya. Tentukan jarak titik A dengan koordinat negatif 3,4 dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, sekarang kita disuruh menentukan jarak titik terhadap lingkaran. Nah, caranya kita tentukan dulu bahwa di sini persamaan lingkarannya berpusat di 0,0 ya. Jadi, P-nya 0,0, kemudian jari-jarinya, karena di sini R kuadratnya 16, jadi jari-jarinya 4. Ya. Kemudian pusatnya tadi 0,0. Nah, setelah itu kita substitusikan titik A ke persamaan lingkaran untuk mengetahui kedudukan titik A ini terhadap lingkaran ini dulu. Jadi kita cari kedudukannya dulu. Ini kita substitusikan. X-nya negatif 3, Y-nya 4, jadi negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Hasilnya 9 ditambah 16 sama dengan 16. Menjadi 25 sama dengan 16. Nah, 25 ini lebih dari 16 ya. Jadi, titik A ini kedudukannya terletak di luar lingkaran. Nah, karena di luar lingkaran, kita coba gambar dulu. Ya. Jadi tadi pusatnya 0,0, kemudian titik A-nya ini terletak di luar lingkaran. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, nanti yang akan menjadi jarak titik dengan lingkaran itu di sini, antara A sampai di sini. Ini kita beri titik B aja ya. Jadi, yang menjadi jarak itu adalah AB. Ya.
jarak terdekat antara titik A dan lingkaran adalah AB. Nah, di mana AB ini adalah panjang AP dikurangi PB, di mana PB ini adalah sebuah jari-jari, ya. Dari P ke B ini adalah sebuah jari-jari, dan jari-jarinya kita memiliki nilainya 4. Jadi kita cari nilai AP-nya dulu. Nah, AP ini kita peroleh dengan cara mengkuadratkan pusat dikurangi dengan titik A. Pusat lingkaran dikurangi dengan titik A, ya. Jadi AP sama dengan akar X-nya di sini untuk pusatnya 0, kemudian X-nya di A adalah negatif 3. Jadi 0 dikurangi negatif 3 kuadrat, ditambah 0 dikurangi 4 kuadrat. Hasilnya 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat, menjadi akar 9 ditambah 16, menjadi akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi panjang AP ini adalah 5. Dengan demikian, kita bisa mencari nilai AB-nya. AB sama dengan AP dikurangi R, jadi AP-nya adalah 5 dan R-nya 4. Sehingga diperoleh AB-nya 1. Nah, dengan demikian, jarak terdekat dari titik A dengan lingkaran itu adalah 1 satuan. Nah, jadi untuk menentukan jarak antara titik terhadap lingkaran, langkah pertamanya kita cari dulu pusat dan jari-jarinya, kemudian kita tentukan kedudukan titik terhadap lingkaran tersebut. Setelah itu baru kita menghitung jaraknya. Nah, jadi demikian materi mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Kalian harus ingat konsepnya untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ini. Caranya tinggal mensubstitusikan koordinat titik ke dalam persamaan lingkarannya, ya. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian mengenai materi kedudukan titik terhadap lingkaran, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut dengan teliti, dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.